MU susah payah singkirkan Lyon. Van Dijk tanda tangan kontrak baru di Liverpool. La Liga dapat slot tambahan di UCL musim depan. Indonesia jadi tuan rumah Piala AFF U23. Optimis juara. Jelang lawan Indonesia, Cina ditolak pemain keturunan. Sebelum kita sajikan berita sepak bola terbaru dan terkini, Football Lovers bisa subscribe dan nyalakan lonceng lebih dulu agar tak ketinggalan konten terbaru dari Starting 11 News. Kaos bola eksklusif merchandise Starting 11. Order sekarang, klik link di deskripsi. Dalam lanjutan pertandingan Europa League, ada Athletic Bilbao yang menang 2-0 atas Rangers. Gol Bilbao dicetak oleh Oehan Sunset menit 45+4 dan Nico William menit 80. Dengan kemenangan ini, Bilbao berhak melaju ke babak semifinal karena unggul agregat 2-0 atas Rangers. Itu karena di leg pertama, keduanya bermain imbang 0-0. Di pertandingan lain, ada Tottenham yang menang 1-0 atas Eintracht Frankfurt. Gol penalti Dominic Solanke menit 43 jadi satu-satunya yang tercipta di laga ini. Dengan kemenangan ini, Spurs lolos ke semifinal setelah unggul agregat 2-1 dari wakil Jerman tersebut. Sementara itu, Lazio justru menelan pil pahit meski menang 3-1 atas Bodo Glimt. Gol Lazio dicetak oleh Valentin Castellanos menit 21, Tijani Noslin menit 90+3, dan Boulaye Dia menit 100. Sedangkan Glimt hanya membalas sekali melalui aksi Andreas Helmersson menit 109. Hasil ini membuat laga berakhir imbang dengan agregat 3-3 dan harus berlanjut ke babak adu penalti. Naas, skuad asuhan Marco Baroni kalah 2-3 di babak tos-tosan. Bodo Glimt berhak melaju ke semifinal untuk menantang Spurs. Sedangkan dari Conference League, Chelsea kalah 1-2 dari Legia Warsawa. Meski bermain di kandang sendiri, Warsawa unggul lebih dulu melalui Thomas Pekard dan Steve Capuadi. The Blues hanya mampu membalas sekali lewat aksi Marco Correa. Meski kalah, Chelsea tetap unggul agregat 4-2. Mereka akan melaju ke semifinal dan menantang wakil Swedia, Djurgården. Masih dari kompetisi Eropa, tapi kali ini melibatkan klub paling aneh di Inggris, Manchester United. Absolute Cinema. Mungkin itu kalimat yang pas untuk menggambarkan proses United lolos ke semifinal Europa League. Dilansir FotMob, ketika United harus bisa kill the game sejak babak kedua, mereka justru memilih lengah dan akhirnya harus melanjutkan drama ke babak tambahan. Untungnya Harry Maguire jadi pahlawan di menit-menit akhir. Golnya di menit 120 mengunci kemenangan MU agregat 7-6 atas Lyon. Setan Merah akan bersua Athletic Bilbao di semifinal Europa League nanti. Masih seputar Manchester United, Football 365 melaporkan bahwa kepala rekrutmen klub yakni Christopher Vivell sedang berada di Jerman. Dirinya terlihat sedang berada di pertandingan antara RB Leipzig dan Wolfsburg. Usut-penyusut keberadaan Vivell di laga itu bukan sebatas mencari hiburan. Kabarnya United mengutus Vivell untuk memantau target transfer klub, Benjamin Sesko. United dikabarkan mulai serius untuk menggoda sang pemain agar mau bergabung. Itu karena Ruben Amorim kurang puas dengan performa dua strikernya. United bahkan bersedia mengaktifkan klausul pelepasan Sesko yang berada di angka 66 juta pound. Arsenal jadi satu-satunya wakil Inggris di semifinal Liga Champions musim ini. Mereka akan bersaing dengan 3 klub lain yakni PSG, Inter Milan, dan Barcelona. Sisa Empati membuat superkomputer mempublikasikan prediksinya tentang siapa yang akan keluar sebagai juara. Mengutip dari 90min, pasukan Mikel Arteta diramalkan akan keluar sebagai kampion musim ini. Arsenal punya presentasi kemungkinan di angka 28,7%. Menariknya di urutan kedua bukan Barcelona melainkan Inter Milan dengan kemungkinan di angka 25,5%. Masih dari Inggris, ada kabar yang cukup membahagiakan bagi fans Liverpool. Bek andalan mereka yakni Virgil van Dijk dikabarkan telah menandatangani kontrak baru di Anfield. Dilansir BBC, kesepakatan ini sekaligus mengakhiri drama rumor transfer tentang sang pemain. Van Dijk kabarnya menandatangani kontrak berdurasi 2 tahun. Itu akan membuatnya bertahan di Inggris hingga 2027. Selain itu, ia juga akan mendapatkan kenaikan gaji. Van Dijk akan mendapatkan gaji 400.000 euro per pekan. Gaji baru ini akan membuatnya jadi bek dengan gaji tertinggi di Eropa.
Dari Inggris, kita bergeser ke Spanyol untuk membahas Real Madrid yang mulai gonjang-ganjing. Dilansir Daily Mail, pasca kekalahan back-to-back atas Arsenal, kebanyakan pemain sudah tidak menaruh respect kepada Carlo Ancelotti. Mereka bahkan sudah tidak percaya dengan taktik sang pelatih. Manajemen pun kabarnya lebih berpihak pada pemain. Topik ini sedang hangat diperbincangkan oleh para dewan. Kabarnya Ancelotti tidak akan lama lagi berada di Madrid. Keputusan soal masa depannya akan diambil pasca laga final Copa del Rey akhir April nanti. Barcelona sempat dirumorkan akan segera mendatangkan striker baru untuk menggantikan Robert Lewandowski. Nama-nama seperti Victor Gyökeres, Luis Diaz, hingga Marcus Rashford sempat masuk dalam daftar. Namun kabar ini segera dibantah oleh Direktur Olahraga, Deco. Dilansir Football Espana, Deco merasa klub Lewandowski masih bisa diandalkan untuk tahun depan. Di sisi lain, Hansi Flick juga sudah puas dengan komposisi pemainnya. Deco mengatakan tidak akan ada upaya untuk menghabiskan banyak uang di musim panas nanti. Mereka tidak berniat mendatangkan siapapun sekarang. Masih dari La Liga, sepak bola Spanyol telah mengalami malam yang luar biasa di Eropa. Apalagi saat Athletic Bilbao dan Real Betis meraih hasil positif. Itu mempengaruhi ranking kompetisi. Dengan hasil apik yang diperoleh, Football Espana mengkonfirmasi bahwa La Liga akan mendapat 1 slot tambahan di Liga Champions musim depan. Itu artinya Liga Champions telah mengungguli Liga Italia untuk bisa mengirimkan 5 tim ke UCL musim 2025-26. Serie A gagal mengamankan 1 slot tambahan di Liga Champions usai salah satu wakilnya, yakni Lazio, tersingkir di babak perempat final Europa League. Kekalahan atas Bodo Glimt memang sedikit memalukan. Namun, Marco Baroni selaku pelatih tetap bangga pada timnya. Mengutip Football Italia, meski kalah, Baroni tetap mengapresiasi usaha para pemainnya. Kami bermain bagus, menciptakan peluang, agresif, menekan dengan tinggi, dan memiliki banyak peluang mencetak gol. Saya sedih dengan hasil akhir pertandingan, tetapi saya bangga dengan tim, ujar Baroni. Di sisi lain, Cesc Fabregas berusaha meredam rumor-rumor yang beredar mengatasnamakan dirinya. Dilansir Football Italia, pelatih Como FC itu dikabarkan sedang menjadi target AS Roma dan AC Milan. Kedua tim ingin menjadikan Fabregas sebagai pelatih baru di musim depan. Namun dengan cepat Fabregas menampik kabar itu. Menurutnya, tak ada satupun dari mereka yang menghubunginya. Ia juga masih ingin berkomitmen penuh pada Como. Saat ini prioritasnya adalah Como, tidak ada yang lain. AC Milan kabarnya akan segera mengambil keputusan terkait masa depan Kyle Walker. Dilansir Football Italia, Milan cukup puas dengan kinerja pemain pinjaman dari Manchester City itu. Milan bersedia untuk menawarkan kontrak permanen kepada Walker di akhir masa peminjaman nanti. Untuk mewujudkan transfer ini, Milan juga sudah menyiapkan dana untuk membayar biaya klausul penebusan senilai 5 juta euro. Sudah berkeliling Eropa, kini kembali ke Indonesia untuk membahas tentang Piala AFF. Mengutip dari Gol, Indonesia ditunjuk sebagai tuan rumah Piala AFF U23 tahun 2025. Kepastian Indonesia menggelar turnamen kelompok umur ini disampaikan VFF melalui laman resmi mereka. Ini jadi kali pertama Indonesia menjadi tuan rumah Piala AFF U23. Indonesia sempat dipilih menghelat turnamen tersebut pada 2011 tetapi akhirnya dibatalkan karena Stadion Jakabaring Palembang sedang direnovasi. Ini akan jadi ajang debut bagi pelatih timnas Indonesia U23 yang baru, Gerald van den Berg. Super Bowl melaporkan para pemain inti timnas Indonesia dipastikan tidak akan berpartisipasi dalam laga persahabatan antara ASEAN All-Stars dan Manchester United. Artinya, tak ada nama-nama seperti Jay Itzes, Marcelino Ferdinand, Rizky Ridho, Kevin Dix, dan lain-lain di dalam skuad Super ASEAN tersebut. Alasannya karena PSSI ingin pemainnya fokus pada laga kualifikasi Piala Dunia 2026. Indonesia masih harus berhadapan dengan China dan Jepang pada awal Juni. Memainkan laga melawan Manchester United bisa saja membuat pemain Indonesia kelelahan. Resiko cedera juga jadi bahan pertimbangan. Jelang menghadapi Indonesia di Juni nanti, kabarnya China sedang mencari bala bantuan. Mereka mencari pemain keturunan untuk dipanggil pulang dan menambah kekuatan. Namun menurut Super Bowl, hasil pencarian Federasi Sepak Bola Cina kurang memuaskan. Salah satu pemain incaran mereka yakni Boloro menolak kesempatan itu. Gelandang San Jose Earthquakes itu sebelumnya tidak menutup pintu untuk China, tapi ia belum mau bergabung sekarang. Sebab dirinya masih berharap bisa mendapat tempat di skuad timnas Amerika Serikat menjelang Piala Dunia di kandang sendiri tahun depan.
Kabar buruk datang dari Manchester United. Pihak klub telah mengkonfirmasi bahwa salah satu penyerangnya, Joshua Zirkzee, mengalami cedera. Dilansir Sky Sport, sang pemain mengalami cedera di kekalahan 4-1 atas Newcastle United kemarin. Kabarnya, cedera paha yang dialami cukup parah. Itu akan membuat Zirkzee absen hingga akhir musim. Dengan begitu, United kini hanya akan mengandalkan Rasmus Højlund dan Sido Obi Martins sebagai opsi penyerang tengah di sisa musim ini. Hal yang sebaliknya justru datang dari Liverpool. Bek andalan mereka yakni Trent Alexander-Arnold justru dikabarkan telah kembali berlatih setelah absen dalam beberapa pertandingan. Dilansir BBC, TAA mengalami cedera pergelangan kaki saat kalah dari PSG di leg kedua babak 16 besar Liga Champions kemarin. Sebelumnya, Arne Slot memprediksi bahwa TAA baru bisa kembali menjelang akhir musim. Namun, masa pemulihannya terlihat sangat bagus, sehingga ia sudah kembali berlatih dengan tim. Masih berhubungan dengan klub Inggris dan PSG, sesaat setelah pertandingan Aston Villa yang menjamu wakil Prancis kemarin, pihak kepolisian telah menahan 7 oknum supporter. Dilansir Transfer.site, oknum fans tersebut kabarnya adalah fans Villa yang kedapatan menyanyikan nyanyian rasis selama pertandingan melawan PSG. Aston Villa dan PSG kabarnya akan bekerja sama dengan polisi untuk menangani apa yang terjadi dan berusaha memastikan hal itu tidak terjadi lagi. Bergeser ke Serie A, rumor tentang siapa pelatih AS Roma musim depan mulai berhembus lagi. Beberapa nama mulai dimunculkan sebagai kandidat. Namun, salah satu nama lama yakni Vincenzo Montella juga kembali muncul. Menurut Football Italia, bukan sebagai kandidat cadangan, Montella kali ini termasuk kandidat utama yang masuk rekomendasi Claudio Ranieri. Masalahnya, Montella masih terikat kontrak dengan timnas Turki. Perlu ada pembicaraan lebih lanjut untuk mewujudkan agenda ini. Sementara dari Inter Milan, pihak klub kabarnya akan memberikan hadiah menarik kepada Simone Inzaghi pasca membawa tim melaju ke semifinal Liga Champions musim ini. Dilansir Foot Italia, kontrak baru kabarnya sudah menanti Inzaghi. Kontrak pelatih asal Italia itu saat ini akan berakhir pada musim panas 2026. Tapi, kini pihak klub akan menawarkan kontrak yang berdurasi hingga 2027 plus perpanjangan 12 bulan. Tidak hanya itu, Inzaghi juga akan mendapatkan kenaikan gaji. Pria berusia 49 tahun itu dilaporkan memperoleh 6,5 juta euro per musim. Jumlah itu akan naik menjadi 7 juta euro setelah menandatangani kontrak baru. Masih dari Serie A, ada Juventus yang makin hari makin serius untuk memulangkan Sandro Tonali ke Italia. Dilansir Get Football News Italy, Juve bahkan akan memasukkan satu nama pemain dalam kesepakatan. Pemain tersebut adalah Douglas Luiz. Dengan gaya bermain dan posisi yang hampir sama, ini adalah kesepakatan yang menggiurkan. Apalagi La Spezia Signora tak keberatan untuk menambahkan uang tunai sebesar 30 juta euro. Mampir dulu ke Jerman, ada Bayer Leverkusen yang kabarnya mulai luluh. Mereka terbuka untuk melepas Florian Wirtz jika ada yang memenuhi harga yang sudah dipatok. Dilansir Goal, harga yang dipasang Leverkusen sangat gila. Pemain muda Jerman itu dibanderol dengan harga 250 juta euro pada musim panas ini. Di saat Manchester City dan Real Madrid mulai melipir, Bayern Munchen kabarnya bersedia memenuhi angka tersebut. Para petinggi klub pun mendukung agar transfer ini terjadi. Dari Eropa, kita ke Asia Tenggara untuk membahas siapa pemain-pemain yang akan masuk starting line up Kim Sang-sik di ASEAN All-Star yang akan menghadapi Manchester United Mei nanti. Dilansir Super Bowl, Timor Leste kabarnya akan diwakilkan oleh sang penyerang João Pedro. Menurut pengumuman dari Federasi Sepak Bola Timor Leste (FFTL), Pedro dipilih berdasarkan penampilannya yang mengesankan selama ini. Ia dianggap sebagai ikon baru sepak bola Timor Leste yang membawa kebanggaan bagi para penggemar negara itu. Sementara itu, menurut Bola Okezon, Indonesia akan diwakilkan oleh Asnawi Mangkualam dan Muhammad Ferrari. Momen ini tentu tak akan disia-siakan Ferrari dan Asnawi, terkhusus untuk Asnawi yang berpotensi kembali berduel dengan winger Manchester United Alejandro Garnacho.
Pemain yang satu ini berkali-kali kena tackle Asnawi saat membela Argentina di laga uji coba melawan Indonesia Juni tahun 2023. Sementara untuk Jai Itzes, belum ada kabar pasti apakah dirinya benar dipanggil atau tidak. Masih seputar Indonesia, ada klub yang dibela oleh dua penggawa timnas Indonesia, Oxford United yang kabarnya terancam degradasi dari divisi Championship. Dilansir Sport Corner, potensi ini hadir mengingat lawan berat yang menanti klub berjuluk The Youths itu di sisa laga Championship 2024-2025. Di sisa laga Championship 2024-2025 ini, Ole Romini dan kawan-kawan masih tertahan di peringkat ke-17 dengan koleksi 48 poin. Raihan poin Oxford masih jauh dari kata aman, mengingat saat ini mereka hanya unggul 5 poin saja dari peringkat ke-21 atau ambang batas zona degradasi, Derby County. Dengan 4 laga tersisa, secara matematis tim yang dikuasai pengusaha Indonesia itu masih bisa terdegradasi.